Mabahis fi ulumil Quran. Mabahis itu pembahasan-pembahasan atau studi fi ulumil Quran, dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Maksud ilmu-ilmu di sini mencakup semua ilmu tentang Al-Quran, baik itu cara membaca Al-Quran, atau tafsir Al-Quran, atau kaidah-kaidah Al-Quran, atau asbabun nuzul, tentang peletakan surat itu ya. Kenapa yang pertama kali turun Al-Alaq, kok yang ditulis pertama kali Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kok tidak Al-Alaq saja yang pertama. Itu juga termasuk pembahasan ilmu Al-Quran. Nanti kita akan membahas itu, para jemaah sekalian ya. Kita bersabar dulu, kita dari awal dulu, dari dasar, melalui buku ini ya. Coba kita langsung, mana Al-Qattan itu adalah penulisnya ya. Kita langsung membaca kitabnya. Ini pendahuluan, kita tidak perlu membaca, ini pendahuluan saja. Langsung di sini. Untuk pertama ini barangkali saya yang baca ya. At-ta'rifu bil ilmi. Nah, terdengar suara Pak ya? Boleh diharokatin yang punya bukunya. At-ta'rifu bil ilmi. Pengertian ilmu. Wa bayani nasyatihi, dan penjelasan pertumbuhan ilmu. Wa tatawwurihi, dan penjelasan mengenai perkembangan ilmu. Jadi di buku ini dibahas mengenai ilmu dulu, karena memang judulnya Ulumul Quran. Ulum itu bentuk jamak dari ilmu, Bapak-Bapak sekalian. Ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Maka di sini dijelaskan tentang ilmu yang menjurus kepada Al-Quran ini. Perkembangannya bagaimana nih? Gitu ya. Al-Quranul Karim huwa mu'jizatul Islam al-khalidah. Al-Quran yang suci ya, Al-Quranul Karim huwa mu'jizatul Islam al-khalidah, adalah mukjizat Islam yang kekal. Jadi Al-Quran itu kekal, Bapak Ibu sekalian. Para jamaah. Mukjizat itu adalah keistimewaan atau keajaiban yang kekal. Ya. Keajaiban-keajaiban para rasul itu ada, dan itu kita yakini suatu mukjizat, keajaiban. Sebagaimana Nabi Musa, mukjizatnya membelah lautan ya. Semua mukjizat itu datangnya dari Allah melalui utusannya. Mukjizat Nabi Sulaiman yang mengerti bahasa hewan. Dan Nabi Sulaiman juga memiliki prajurit dari kalangan makhluk, termasuk kalangan jin. Jin Ifrit itu adalah pasukannya Nabi Sulaiman. Ifritun minal jin ya, yang memberitahu Nabi Sulaiman bahwa ada ratu yang namanya Ratu Balqis gitu ya, di Raja Saba di Yaman itu. Ratu ini menyembah matahari. Nah, kemudian nanti kerajaannya dipindahkan oleh prajuritnya gitu ya. Itu mukjizat Nabi Sulaiman. Nah, Al-Qur'an pun juga menjadi mukjizat Bapak sekalian. Mukjizat dalam bentuk sekarang ya.
dalam bentuk kitab suci, dalam bentuk kalamullah, yaitu kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara, menerangkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Alati la yazidu hatta taqaddum al-ilmi illa rusukhan fil ijazi. Yang mana mukjizat ini tidak menambah dalam perkembangan ilmu kecuali akan menambah keajaiban tersebut. Artinya semakin hari semakin maju perkembangan teknologi ya, Bapak-Ibu sekalian. Semakin maju perkembangan ilmu, maka semakin membuktikan bahwa Al-Qur'an itu betul-betul nyata, betul-betul ajaib, betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Siapa yang mau membaca, Bapak sekalian? Siapa barangkali yang mau membaca sambil mempelajari Al-Qur'annya, bahasa Arabnya? Atau saya dulu ya? Ustaz dulu deh. Gundul masalahnya. Diulang, diulang. Diulang, Ustaz ya, coba ulang. Gimana? Diulang. Al-Qur'anul Karim. Mulai dari Al-Qur'anul Karim. Harokatnya ya? Ya, pelan-pelan, Tat. Oh iya. Al-Qur'anul Karimu. Wa mu'jizatul Islami al-khalidat. Allati la yaziduha taqaddumu al-ilmiyu illa rusukhan fil ijazi. Anzalahullahu. Jadi kalau membaca kitab ini tidak perlu memakai tajwid ya. Tajwid itu digunakan ketika membaca Al-Qur'an. Jadi kenapa? Supaya memperhatikan, oh ini berarti kalau dibaca tajwid, berarti ini Al-Qur'an. Oh ini enggak sesuai tajwid, ini bukan Al-Qur'an gitu ya. Anzalahullah. Allah menurunkan Al-Qur'an. Ini menurunkan Al-Qur'an ala Rasulina Muhammadin. Kepada Rasul kita. Siapa Rasul kita? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu harus kita sebut dengan sallallahu alaihi wasallam ya. Karena bentuk pujian kepada Nabi, penghormatan kepada Nabi sebagai Rasul kita. Maka Allah perintahkan untuk shollu ala Nabi, untuk kita bersolawat kepada Nabi. Karena orang-orang yang mengucapkan sholawat, memuji Nabi atau mendoakan Nabi, maka Nabi pula yang akan memberikan syafaat kepada kita. Syafaat bukan saya ya, Ibu, tapi mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Jadi Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah Al-Qur'an turun kepada Nabi untuk apa? Liyukhrija, untuk mengeluarkan an-nasa, manusia, minadh-dhulumati ilan nur. Nih ya. Minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kenapa disebut kegelapan? Karena ketika Nabi Muhammad turun, atau ketika Al-Quran itu turun kepada Muhammad, posisi masyarakat waktu itu
masyarakat Mekah, masyarakat Arab itu jahiliyah, maka disebut gelap. Gelap dalam artian salah dalam beribadah. Mereka dalam kemusyrikan, maka disebut dulumat, gelap. Dan juga mereka itu suka berperang. Aturan-aturan itu siapa yang kuat, siapa yang menang. Siapa yang kuat, dia menang. Gitu ya. Dan berbagai kerusakan moral dan lain sebagainya itu di sana mendominasi. Orang yang kaya raya kuat akan merdeka. Orang yang lemah, apalagi budak, itu diperlakukan semena-mena. Bahkan perempuan waktu itu, suaminya satu orang, nikahnya itu 10 sampai puluhan wanita. Namun ketika Islam datang, Islam membatasi ya, menikah hanya 4 orang saja, sampai 4 orang. Kemudian pemahaman masyarakat Arab waktu itu adalah seperti itu. Siapa yang berkuasa tentang sukunya, dia akan sombong, akan mempertaruhkan kedudukannya, ya. Jadi ada rasisme gitu ya. Bukan rasisme ya, karena di sana barangkali cuma kulit hitam dan kulit putih saja, tapi sama-sama bangsa Arab. Mereka itu kedudukannya ketika menduduki suatu posisi, mereka itu seakan-akan hebat sendiri. Tapi ketika itu masuk, itu para sahabat merasa tenang. Siapapun itu, yang miskin, yang kaya, yang muda, yang rupawan atau yang kurang enak dipandang barangkali ya, itu sama statusnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang mau masuk ke dalam Islam itu merupakan sebuah keadilan ya. Maka kepada cahaya disebutnya. Ini apa-apa masih sedikit Bapak-Ibu sekalian ya. Karena memang ini pendahuluan. Tadi kita ada pengantar sedikit. Nggak apa-apa kita baca sedikit dulu sampai aleninya pertama saja ya. Nanti selebihnya di pertemuan berikutnya kita langsung membaca kitabnya. Nanti ada 2 orang yang membaca gitu ya. Latihan. Adapun yang belum bisa membaca kitab Gundul, kalau mau membaca nggak apa-apa Bapak sekalian. Wa yahdihim ila siratil mustaqim. Dan turunnya Al-Qur'an itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu adalah jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Islam. Sebetulnya Al-Islam itu sudah sejak dahulu kala. Nabi Ibrahim dan nabi-nabi terdahulu, mereka agamanya, milahnya adalah Al-Islam. Tapi lebih disebut agama Al-Hanif, agama yang lurus. Begitu Bapak sekalian. Fakana sholawatullah wassalamuh, dan adalah sholawatullah wassalamuh maksudnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kemudian yuballighuhu li sahabatihi. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, yuballighuhu itu menyampaikan, ada tabligh akbar ya. Tabligh itu penyampaian, akbar besar, penyampaian. Ada jamaah tabligh, jamaah untuk menyampaikan. Jadi yuballighuhu itu menyampaikan. Li sahabatihi, Nabi Muhammad kemudian menyampaikan Al-Qur'an kepada sahabatnya, para sahabat-sahabatnya.
Wahum Arabun Khulasun, dan mereka para sahabat itu adalah orang Arab yang asli. Khulasun itu asli. Arab apa ya? Arab Medok. Kalau Jawa itu Jawa Medok. Kalau Arab itu khullah namanya. Berarti Arab benar-benar Arab asli gitu. Ayah kamu nahu bisali kotihim, maka mereka memahami Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan Nabi itu dipahami karena Nabi orang Arab, disampaikan orang Arab pada awalnya. Bisali kotihim, dan juga Nabi pun juga memahami para sahabat dengan akhlaknya, karakternya, seluk-beluknya. Maka metode dakwah itu adalah memahami yang didakwai, memahami yang kita terjun di situ, apapun itu. Wa idal tabasa alaihim fahmu ayatin, dan apabila tabasa alaihim fahmu, tabasa itu sulit bagi mereka itu memahami ayat. Apabila sahabat itu sulit memahami ayat yang disampaikan oleh Nabi, Rasulullah SAW anha, mereka langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ketika nggak paham langsung tanya kepada Nabi. Maka kita tiru ketika kita anak-anak kita yang sekolah itu kan kadang-kadang malu bertanya, padahal dalam belajar itu ya bertanya. Itu kalau nggak paham bertanya gitu ya. Nah, para sahabat ketika Nabi menyampaikan ayat, ketika tidak paham itu langsung bertanya kepada Nabi. Rawa As-Syekhoni ini kurang berapa menit? Sekalian? 5 menit, Ustaz. Ya dah. Rawa Syekhoni wa ghairuhuma. Rawa itu diriwayatkan. Ini terlalu cepat nggak Bapak sekalian? Para jamaah. Udah alinea kedua kita dia. Alinea kedua ya. Rawa Asy-Syekhoni wa ghairuhuma. Syekhoni itu siapa sih? Syekh itu satu. Syekhoni dua syekh. Siapa syekh ini? Hadis. Artinya adalah syekhun atau ulama tertinggi dalam ilmu hadis. Siapa itu? Bukhari dan Muslim maksudnya. Rawahu Asy-Syekhoni maksudnya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selainnya. Jadi hadis itu Bapak sekalian, kalau kita cari ini benar nggak hadisnya nih? Ini amal-amalu binniat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Betul nggak nih sabda Nabi? Dicek ini siapa ini yang meriwayatkan? Oh, Bukhari dan Muslim. Oh, berarti dia sahih. Jadi ketika kita dapati hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ulama semua sepakat hadis itu sahih, gitu ya. Kalau hadis yang lain, misalkan Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan hadis-hadis yang lain, ketika diriwayatkan itu tidak semua hadis di situ sahih. Dhaifnya. Kalau dhaifnya masalah akidah, masalah syariat tidak boleh dipakai. Kalau masalah kebaikan itu boleh dipakai. Nah, seperti itu. Ini sepertinya mau habis ya waktunya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Tidak apa-apa, bertahap, pelan-pelan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, pendahuluan ini dan pembacaan kitab yang baru awal-awal ini. Amin. Yang mau bertanya atau menambahkan, silakan Bapak sekalian, ada waktu 3 menit. Nanti kalau Zoom-nya langsung mati ya berarti sudah selesai.
kajian kita sekarang. Ini Maaf, kita Tat. langsung seperti ini masuk. Tadi saya lupa startnya itu jam 8 seharusnya. Cuma saya sudah start setengah 8. Jadi waktunya berakhir gitu. Ada yang bertanya? Maaf, Tat. Biar rada kita belajarnya enak. Apa tidak ada cara biar waktunya itu maksudnya antara penyelesaian kajian dengan waktu habisnya Zoom ini lebih cepat selesainya kajian gitu. Ada nggak? Mungkin Pak Nizar barangkali bisa ngasih solusi. Mungkin selain pakai Zoom, kita pakai Google Meet aja, Tat. Itu unlimited. Unlimited ya? Iya. Perlu diajarin Oh. kayaknya, Pak. Iya, nanti Tapi kalau itu saya bikinin linknya deh, Tat. Sebenarnya kan nanti saya kirim ke Pak Ustadz biar di grup itu Pak Ustadz ya. Bisa direkam nggak itu, Pak? Saya belum pernah sih. Bisa Google Meet, Zoom semua bisa. Bisa, Pak. Ya? Ya. Ya, ya. Cuman bedanya kalau di Google Meet kan kita nggak bisa ini ya, interaksinya apa segala macamnya itu lebih ini. Tapi kalau untuk yang kelompok sedikit sih nggak terlalu masalah. Atau mungkin Pak Slamet punya itu nggak Zoom yang itu? Saya sih punya license unlimited Zoom. Ya udah pakai itu aja. Nanti coba saya ini deh. Oke. Ini nggak tahu saya cara untuk Next apa? time-nya nanti saya kirim, Pak. Saya belum itu, tapi nggak tahu caranya gimana untuk Zoom